Kemudian silahkan subscribe apa sih? Subscribe apa? Nanti alhamdulillah nanti kita akan ke Jabal Sur, salah satu gunung tempat sejarah Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ceritanya Bapak Ibu, setelah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam, maka disebarkan nabilah agama tersebut. Tentunya ketika ada orang yang membawa ajaran baru, membawa perubahan baru, membawa risalah baru, maka sudah pasti ada yang menolak dan ada yang menerima. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dikatakan As-Siddiq? Apa arti As-Siddiq Bapak Ibu? As-Siddiq artinya adalah percaya. Karena yang pertama kali mempercayai Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq ketika dibilang Nabi Muhammad Isra Mi'raj langsung percaya. Nabi Muhammad membawa agama baru langsung percaya. Karena Abu Bakar Siddiq dan Nabi Muhammad itu kelang 3-5 tahun doang. Makanya sudah semasa kecil tahu karakter Nabi, sangat jujur, nggak pernah nipu, nggak pernah bohong, nggak pernah apapun yang macam-macam. Dari kecil Allah jaga, bahkan dari kecil sudah dinaungin oleh awan. Jadi di kitab Injil Bapak Ibu, salah satu tanda-tanda Nabi akhir zaman Nabi Muhammad atau yang dibilang di kitab Injil Ahmad. Jadi di kitab Injil itu sebelum ratusan tahun, 300 tahun sebelum turunnya Al-Quran, sebelum turunnya Risalah, sebelum lahirnya Nabi, di kitab Injil itu telah ditulis ada nanti Nabi ismuhu Ahmad, katanya di situ. Namanya Ahmad. Sedangkan kakek Nabi memberikan Nabi Muhammad pada saat itu gelar Muhammad, bukan Ahmad. Singkat cerita. Nah, kita ceritakan dulu tentang Jabal Surnya, biar kita perkenalan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, idhuma fil khar id akhrajahu thaniyatnaini li sahibihi idhuma fi khar. Jadi kata Allah, mereka itu keluar dari rumah, kemudian menuju ke gua Sur. Gua Sur itu kecil Bapak Ibu. Jadi cuman muat sekitar 2-3 orang. Kalau gua Hira lebih kecil lagi. Muat cuman untuk 1 orang sholat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ke gua Hira, sangat tidak disarankan karena nanjak dan perlu waktu yang lebih. Nanti kalau misalnya umroh ke depannya, silahkan travel untuk mengadakan atau request ke travelnya agar nanjak ke gua Hira. Butuh 1 hari 2 hari supaya nanti 1 harinya nanjak, 1 hari lagi istirahat. Makanya kalau misalnya kita sekarang kan plusnya plus Taif. Nanti insya Allah ke depannya travel butik umroh dan 3M ada plus Taif dan gua Hira. Kembali lagi Jabal Sur. Jabal Sur ini tempat persembunyian Nabi. Nah, ketika Nabi itu telah menyebarkan agama Islam, kemudian dikecam oleh siapa? Pamannya sendiri. Siapa paman Nabi yang mengecamnya? Abu Jahal. Dibuatlah sayembara. Abu Jahal mengatakan pada seluruh umat di kafir Quraisy tersebut, siapa yang bisa sayembara nih, siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka aku akan memberikan kurang lebih 100 ekor unta. Kalau kita rupiahkan Bapak Ibu, 1 ekor unta itu sekitar 70-80 juta kali 100, berarti sekitar 800 jutaan. Pada masa saat itu 800 juta atau 100 ekor unta itu sudah banyak. Maka berkumpullah semua pemburu-pemburu yang ada di kota Mekah. Berkumpul banyak, kurang lebih juga sekitar 50 orangan. Ketika itu berkumpul, udah dikepung. Rumah Nabi itu udah dikepung. Ketika dikepung, keluarlah dengan izin Allah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tidak nampaklah semua pemburu-pemburu tersebut. Ada di surah Yasin. Fakhasyainahum fahum la yubsirun. Ada yang ingat surat Yasin? Nah, jadi di surat Yasin itulah terjadinya kisah ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju ke gua Hira. Maka Allah tutupkan semua pandangan kafir Quraisy. Dengan izin Allah, cuman hanya jejak kaki beliau yang nampak oleh kafir Quraisy yang memburu Nabi Muhammad pada saat itu.
Sampai di situ aja, tidak Bapak Ibu. Sampai di jalan pun masih ditanyakan kepada Abu Bakar. Jadi orang ini sudah tersebar di seluruh kota Mekah ini untuk memburu Nabi Muhammad pada saat itu. Atas perintah siapa? Salah satunya adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Emang Jahal itu emang luar biasa ya. Mohon maaf, kebodohannya gitulah. Tapi tetap paman Nabi. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah keluar di jalan ditanya juga, siapa ini wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Dengan kecerdasan Abu Bakar bilang, huwa yahdini ila thoriq. Dibilang bahwasanya dia adalah penuntun jalanku. Jadi secara general Abu Bakar itu menjawab pertanyaan orang tersebut. Yang maksud Abu Bakar adalah penuntun jalan ke surgaku. Jadi pintarnya Abu Bakar menjawab kafir Quraisy supaya Rasulullah tidak ketahuan bahwasanya di sampingnya Nabi Muhammad dan tidak juga berbohong. Jadi sahabat-sahabat Nabi luar biasa pintarnya. Jalanlah menuju Gua Sur. Setelah di Jabal Sur nanti kita lihat bagaimana tingginya Jabal Sur tersebut, bagaimana kerasnya batu Jabal Sur tersebut, bagaimana perjuangan Nabi dahulu menaikinya dan dijauhkan dari segala bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sampai ke Gua Sur, kemudian Nabi apa? Nabi istirahat karena letihnya Nabi, karena capeknya Nabi istirahat. Terdapat ada 3 lubang di Jabal Sur tersebut, di Gua Sur tersebut ada 3 lubang yang kemungkinan akan ada binatang-binatang. Jadi ditutuplah 1, ditutuplah 2. Ada lubang 1 lagi yang tidak ditutup oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad itu tertidur pulas di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ketika mengetahui lubang tersebut, ditutuplah pakai kaki. Ada riwayat mengatakan kaki kanan beliau, kaki kanan Abu Bakar Siddiq. Ketika ditutup Bapak Ibu, qadarullah ada ular yang mematok kakinya Abu Bakar Siddiq. Kalau kita dipatok Abu Bakar ular kaki kita, udah langsung terkejut, ya enggak? Abu Bakar karena kesayangan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW menahankan rasa sakit itu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu dipatok ular berkali-kali hanya untuk terlepasnya Rasulullah agar tidur pulas. Dia tidak membangunkan Rasulullah. Akhirnya jatuhlah keringat dan air matanya Abu Bakar Siddiq menahankan rasa sakit dipatok ular sampai terbangun. Kata Nabi apa? Kenapa kamu wahai sahabatku? Kenapa kamu wahai Abu Bakar Siddiq? Apa jawaban Abu Bakar? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak apa-apa. Ketika itu Rasulullah langsung melihat ada seekor ular di samping kakinya Abu Bakar. Nabi Muhammad langsung bilang, kenapa kamu tidak membanguniku? Kata Rasulullah. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Aku enggan untuk membangunkanmu karena engkau telah tertidur pulas. Bayangkan dahulu bagaimana perjuangan Rasul menegakkan agama ini Bapak Ibu. Sekarang alhamdulillah anak cucu kita telah masuk agama Islam dengan mudahnya. Begitulah perjuangan kalimat la ilaha illallah. Nanti insya Allah kita akan di situ Jabal Sur, turun dulu, foto bareng. Habis foto bareng, foto sendiri-sendiri nggak apa-apa. Nanti kita fotoin semuanya. Ya, kita sambil meratapi, sambil merasakan bagaimana letihnya Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam. Dan alhamdulillah sekarang kita baca Quran, tinggal baca Quran, dengar kajian banyak di masjid-masjid, banyak di YouTube. Nanti insya Allah kalau misalnya tidak ramai kali, kita turun di Jabal Sur. Tapi kalau misalnya padat dan nanti ada mudaratnya, kita lebih baik langsung menuju Jabal Rahmah. Kemudian Bapak Ibu telah selesai kejadian di Jabal Sur. Nah, kita ceritakan sedikit nih Bapak Ibu bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kan kita nih nggak ada kajian sama Ustadz Amri Maulana LC kan. Jadi kajiannya di bus ya. Ini ngaku-ngaku LC nih. Sombong banget nggak Bapak Ibu. Ini sedikit mengulang ya, sedikit mengingat. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah salah satu nabi yang penutup akhir
akhir zaman, akhir dari para anbiya, satu-satunya nabi yang penutup dari semua nabi. Disebut dengan Sayyidul Mursalin. Apa itu Sayyidul Mursalin? Pemimpin daripada para nabi. Nanti kita di akhir kelak, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di padang mahsyar ditimbang semua apa dosa-dosa kita, ditimbang semua pahala-pahala kita, disitulah kelihatan mana yang ahlun nar, mana yang ahli neraka, mana yang ahlul jannah, mana yang ahli surga. Nah, disitulah ketika kita dapat nauzubillah, ada yang dapat ahlun nar, ada yang mendapat penghuni neraka. Hanya satu nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat di golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi. Api di Majusi itu padam, salah satu tandanya. Kemudian apa? Pendeta-pendeta Yahudi itu merasakan kehadiran. Pada malam itu sejuk, pada malam itu tenang. Setelah lahir Nabi, Aminah, ibundanya Nabi, tidak sama sekali merasakan sakitnya melahirkan. Dengan qadarullah, dengan izinnya Allah. Mau kita cut sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Tepat di sebelah kanan kita itu Jabal Sur. Mungkin nazil wala مش ممكن نازل؟ قريب شفته بمكان. شوف قريب لو في مكان نازل ولا في ولا روح لجبل رحمة. Ini langsung direkod ya Pak ya. Agak diedit nanti soalnya sambil bicara sama sopir. Oh iya, mungkin takif soya ziyadah yani bardan so. Awi. Ziyadah yani bardan awi. Mungkin 20 atau 22. Kalau memungkinkan ya Bapak Ibu kita turun. Kalau enggak ya nggak usah ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke Jabar Rahmah. Di Jabar Rahmah insya Allah pasti kita turun. Nanti ya. Kalau enggak nanti kita lihat dari mobil aja ya Bapak Ibu ya. Fi makan wala fi? Syuftush, ma syuftush. Ya, yang itu sebelah kanan. Yang paling tinggi. Berapa mdpl tuh ya? Nggak tahu saya. coba lihat di Google aja. Yang paling tinggi. Jabal Sur. Jadi kalau trek untuk mendaki di Jabal Sur ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak disarankan juga untuk naik. Beda dengan Jabal Nur. Jabal Nur itu punya anak tangga yang bisa trek untuk naiknya. Lebih mudah. Kalau Jabal Nur itu kurang lebih 1 jam naiknya, 1 jam turunnya, atau 40 menit turunnya. Kalau misalnya Jabal Sur sekitar 2 jam naik, 1,5 jam turun. Yang apa? Orang yang mengejar Rasulullah ke Mekah. Iya, sampai juga ke Jabal Sur. Oh ya, betul. Terima kasih Pak Dedi telah mengingatkan. Ketika itu, Bapak Ibu,
kaum kafir Quraisy itu tidak hanya sampai di kota Mekah aja, tidak sampai di sekitaran Ka'bah aja untuk mengejarnya. Rumah Rasulullah dan rumah Abu Jahal itu berdekatan, Bapak Ibu. Sangat dekat, mungkin jaraknya sekitar 300 meter doang. Ketika kita pulang dari sa'i, kan sebelah kiri ada WC. Di WC itulah tempat rumahnya Abu Jahal. Iya, menurut dari beberapa ahli arkeologinya, bahwasanya di WC tersebut tempatnya rumah Abu Jahal pada masa dahulu. Jadi Allah itu kenapa menunjukkan semua azab yang nyata sebagian, salah satunya adalah untuk hikmah pada manusia setelahnya, yaitu kita. Fir'aun, jasadnya sampai sekarang masih ada di Mesir. Raja-raja yang sangat ganas, sangat keji pada masa itu. Jadi Fir'aun itu banyak, Bapak Ibu. Fir'aun itu gelar raja untuk orang yang zolim pada saat itu, khususnya di dinasti Mesir. Makanya Fir'aun itu ada Ramses II, ada Ramses I, ada banyak namanya. Sekarang terdapat ada sekitar 35 Fir'aun yang terdapat muminya. Yang itu rata-ratanya ada gosong-gosong juga. Mungkin? Mungkin, insya Allah. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini udah masuk dia, insya Allah bisa lah. Kita cuma turun di sini aja, nggak naik kok insya Allah. Kalau naik kan ribet nanti Bapak Ibu. Kita turun di sini. Pak Dede bisa saya lepas nih?